pas udah keterima di Harvard sendiri pun aku juga sering putus asa banget. Jadi lebih ke minder mungkin ya gitu, ngerasa nggak deserve ada di situ. Ya, jadi yang pertama aku mau sampaikan yang sesuai sama di pidato aku juga, aku bilang kan dream high because our only limits is our minds gitu. Nah itu aku bukan sekedar ucapan klise yang aku ucapin loh gitu. Jadi memang kalau misalnya punya mimpi itu nggak ada yang membatasi mimpi kecuali pikiran kita sendiri gitu. Dan tergantung sama usaha kita juga sebesar apa. Oke, semuanya jangan lupa nonton terus Pretty Woman. Jangan lupa saksikan Pretty Woman. Pretty Woman. Pretty Woman. Pretty Woman. Ini semua tentang wanita. Karena setiap wanita punya cerita. Guys, jangan lupa ya buat di subscribe, like, and comment. Yang pertama saya akan bilang congrats ya. Terima kasih. Nadira ini mahasiswa di Harvard angkatan tahun berapa ya? Aku itu masuk Harvard tahun 2019, Pak. Jadi memang cuma 1 tahun programnya. Jurusan apa di Harvard-nya? Aku ambil Master of Public Health di Harvard School of Public Health. Oh gitu. Tadinya dari UI ya yang untuk kedokterannya ya? Iya, jadi aku tahun 2011 angkatannya di FKUI, lulusnya tahun 2017. Terus habis itu baru 2 tahun kemudian masuk Harvard itu, dan programnya setahun. Gitu. Oke. SMA-nya mana? Aku anak Bekasi dulu, Pak. Di SMA 1 Bekasi. Wah, selamat ya. Bekasi ya, Pak. Iya. Jarang loh dia nanya SMA aku, akhirnya ketahuan deh. Ya nggak apa-apa, justru mesti bangga. Sekolahnya juga bangga, alumninya juga bangga. Benar, ya mudah-mudahan. Soalnya kayaknya belum pernah gitu. Benar, karena saya penasaran Bang, ini dari mana ya? Itu salah satu yang pengen saya tahu. Nadira, apa sih pertimbangan Harvard untuk memilih Nadira untuk pidato di kelulusan ya? Iya, kelulusan. Betul. Ya. Pertimbangan mereka apa? Jadi gini sih sebenarnya, kalau misalnya di Harvard itu secara garis besar kan ada 2 jenis wisuda. Jadi ada wisuda yang Harvard secara keseluruhan. Itu wisudanya jadi untuk seluruh school di Harvard, dari public health, law school, business school semuanya. Terus baru setelah itu ada wisuda yang Harvard per jurusan. Jadi kayak aku yang School of Public Health gitu. Nah, aku tuh terpilih untuk pidatonya di yang sekolah itu, yang School of Public Health gitu. Nah, jadi memang kalau misalnya di Harvard itu untuk kita jadi valedictorian atau commencement speaker, biasanya bukan ditentuin dari awal, misalnya yang IPK tertinggi atau misalnya kayak achievement terbaik segala macam, tapi lebih ke mereka ngadain student speaker contest, baik itu buat yang Harvard secara keseluruhan atau juga yang per sekolah. Nah, aku ikutnya yang per sekolah waktu itu karena kayaknya kalau yang keseluruhan agak too much deh gitu, kayak aku kayaknya nggak mungkin bisa gitu. Terus aku ikut. Jadi sebenarnya mereka pokoknya ngebuka ini untuk semua anak di kampus aku yang di public health itu untuk yang lulus di tahun itu ya. Ada 680 orang dan di situ kita diminta untuk mensubmit sebuah teks narasi pidato gitu. Pokoknya bikin teks pidato apapun, bebas. Jumlahnya 750 kata, pokoknya kalau misalnya dibacain sekitar 5-6 menit. Nah, baru nanti bakal diseleksi sama panelis, dan panelisnya itu sendiri juga terdiri dari faculty, dari si dosen-dosen, dan juga dari student juga gitu. Nah, barulah habis itu kalau misalnya lolos dari segi teks, itu lanjut ke sesi video audition. Karena online ya, karena kan udah pandemi. Kalau aslinya memang harusnya di-present langsung ke panelisnya gitu. Terus habis sesi video, baru nanti dipilih satu untuk mewakili angkatan. Kayak gitu sih. Jadi memang di-judge-nya dengan super objektif gitu, tanpa memandang apakah orang ini IPK-nya berapa, atau kayak dari mana asalnya gitu, enggak. Oke.
Congrats bener ya, itu membanggakan lah karena di tengah pandemi yang dialami oleh Indonesia dan seluruh dunia, ya nama Nadira itu hiburan lah ya, untuk menghibur. Biar bukan berita-berita nakutin terus ya. Iyalah, itu kalau berita nakutin itu stressful ya, tidak. Iya benar. Kalau ini kan memberikan harapan gitu bahwa Nadira menginspirasi anak-anak yang lebih muda, angkatan di bawahnya. Semoga nanti banyak Nadira yang lain ya. Nadira, waktu itu yang disampaikan apa dalam pidatonya? Waktu itu, nah ini menurutku salah satu alasan terkuatnya juga kenapa aku akhirnya terpilih, karena memang kontennya itu sendiri gitu. Aku kontennya yang pertama itu, aku jadi bagi jadi 3 topik. Topik pertama itu gimana aku mengembrace bahwa aku ini seorang Indonesia, satu-satunya murid Indonesia di kampus tersebut, sendirian. Terus kesusahan untuk adaptasi, apalagi pakai kerudung juga di tengah Amerika yang mungkin aku takut ada Islamofobia dan something related to that gitu. Terus jadi paragraf pertama aku menceritakan gimana sih strugglingnya aku untuk adaptasi waktu masih masa orientasi di Harvard gitu. Dan gimana bahwa ternyata di Harvard itu sangat welcome untuk segala agama termasuk Islam dengan menyediakan musola segala macam gitu. Jadi nggak sesuai sama ekspektasi jelek aku gitu. Terus baru paragraf kedua aku masuk tentang ceritain tentang gimana orang tua aku ngedidik aku, terutama ibu aku, gimana aku ini adalah orang yang biasa, yang underprivileged, tapi ternyata kalau punya mimpi bisa aja kok gitu achieve di kampus terbaik dunia gitu. Termasuk jadi student speaker gitu. Terus yang terakhir baru aku relate ke keadaan sekarang lagi COVID, gimana public health yang tadinya itu dipandang sebelah mata, nggak ada orang yang ngurusin, tapi ternyata pas kita situasi kayak sekarang, suddenly semua orang ngelihat public health dan kita baru sadar, oh jadi public health profesional itu membanggakan loh, kayak gitu. Betul. Nadira, menarik tadi bahwa Nadira ini terlahir dari keluarga seperti apa? Kalau keluarga sih sebenarnya aku juga kayak nggak mau sosokan bercerita aku keluarga nggak mampu atau apa, karena ya nggak gitu juga sih keadaannya. Maksudnya aku ya keluarga biasa-biasa aja lah, nggak ya menengah lah, keluarga menengah gitu. Aku menceritakan kalau yang aku highlight di situ tentang mamaku sih. Kalau papaku itu memang arsitek aja. Biasa memang dari dibesarkan di Jakarta juga. Kalau mamaku itu jadi ayah ibunya mama tuh petani, jadi mama memang asli dari Sumatera Barat gitu. Dimana beliau tuh anak ke-11 dari 11 bersaudara, ayah ibu petani. Terus habis itu zaman dulu itu belum biasa untuk anak-anak petani bisa sekolah, apalagi bisa sampai S1 gitu. Nah, kakak-kakaknya sama abang-abangnya mama itu beneran bekerja, patungan segala macam buat bisa bantu mama biayain S1 ke UI waktu itu. Jadi merantau dari Padang ke Jakarta untuk merubah nasib gitu ya. Dan ya udah, despite segala keadaan mama yang underprivileged dengan keluarga yang dari kampung, biasa-biasa aja, petani, terus akhirnya mama bisa S1 dengan dengan kemauan yang kuat dan memang pengen merubah nasib gitu, percaya sama kekuatan mimpi. Nah, sampai akhirnya seorang ibu yang kayak gitu bisa membesarkan anak-anak yang tiga-tiganya bisa lulus master degree gitu. Jadi untuk mamaku itu sebuah prestasi sendiri juga gitu, dan aku sangat salut juga mamaku bisa kayak gitu. Kami juga salut deh. Aku belum kenal sama mamamu dan orang tuamu, tapi ikut bangga juga. Makasih, Pak. Nadira anak keberapa dari 3 bersaudara? Aku anak ketiga dari 3. Ketiga ya. Jadi mama papa punya 3 anak. Cewek semua atau cowok semua atau kombinasi? Kakak pertama cewek, kedua cowok, ketiga aku gitu. Kalau cuma memang yang aku jaraknya agak jauh. Aku kakakku sama kakak kedua beda setahun, aku sama kakak yang kedua beda 6 tahun. Mama dulu kuliahnya di jurusan apa? Mamaku di farmasi di UI. Farmasi ya, oke. Nadira,
pernah bayangin nggak sih bisa masuk Harvard sebelumnya? Aduh, iya. Ngebayangin nggak pernah sama sekali, karena sejujurnya keinginan untuk masuk Harvard pun juga beneran baru ada itu waktu udah mau lulus dari FKUI gitu. Aku kan dulu Oke. di kedokteran UI kan. Oke. Jadi kalau sebenarnya sih untuk mindset untuk akan S2 itu memang udah selalu ada dari dulu, terutama karena kakak dan abangku memang udah S2 duluan, pakai LPDP. Di situ aku ngeliat, oh bisa nih kayak kuliah ke luar negeri gratis, dan standar aku jadi udah berubah gitu, harus S2 biar kayak kakak sama abang gitu. Tapi untuk mikir sampai di top school se-Harvard sih nggak pernah, sampai akhirnya kayak, ini sedikit cerita sih, dulu aku daftar tahun 2017 ke Columbia sama Harvard waktu itu, terus itu keterimanya di Columbia aja, tapi di tahun 2017 itu. Terus karena waktu itu udah udah terlanjur cari tahu tentang Harvard, terus juga memang karir aku, terus kayak kurikulumnya juga sebenarnya aku lebih cocoknya ke Harvard. Akhirnya selama 2 tahun aku nyoba kayak memperbaiki dokumen-dokumen aku, terus kayak pengalaman-pengalaman di CV aku banyakin segala macam. Sampai akhirnya pas tahun 2018 akhir, itu 2 tahun kemudian aku daftar lagi dan akhirnya dapet di Harvard gitu. Jadi memang kalau keinginan untuk masuk Harvard banget tuh baru pas tahun 2017 yang pertama kali aku daftar ya? itu. 2016 akhir lah, 2016 akhir. Waktu itu merasa meski diterima di Columbia, tapi kan keinginan ke Harvard nih. Yang kamu lakukan selain melengkapi dokumen, apa sih yang persiapan yang paling penting untuk menaklukkan Harvard ini? Aduh, waktu itu aku akuin sih waktu pertama kali daftar memang aku kayak mungkin belum ada gambaran ya sesulit apa sih harusnya masuk Harvard gitu, dan semaksimal apa sih harusnya yang aku lakuin. Nah, waktu 2 tahun itu aku benar-benar maksimal, kayak yang paling utama sih aku cari role model yang bisa aku tanya-tanyain bantuan. Waktu itu aku cari, kebetulan senior aku ternyata memang udah di jurusan Harvard Public Health gitu, senior aku di FKUI. Dan aku baru tahu gitu, jadi aku approach dia, terus kayak aku nggak malu-malu buat nanya, buat minta bantuan. Pokoknya as long as dia tahu aku bukan orang yang clueless nanya-nanya gimana sih cara masuk Harvard gitu, tapi kayak aku memang udah mempersiapkan semuanya. Makanya dia juga mau bantu banyak untuk revisi dokumen aku dan lain-lain. Terus juga aku benar-benar total sih untuk cari pengalaman sekecil apapun itu, kayak ikut seminar, banyak seminar, ikut lomba-lomba, mau itu kalah, mau itu menang, ikut. Terus juga banyak baca, kayak ternyata kan butuh juga tes GRE namanya, jadi kayak tes untuk vocabulary gitulah. Nah, itu dimana aku kayak ngafalin 100 kata per hari, besoknya aku hafalin lagi 100 kata sebelumnya, tambah lagi 100 lagi gitu. Di tengah-tengah kesibukan aku sebagai dokter di Lombok waktu itu, masih praktek juga. Jadi memang banyak persiapan dilakuin, dan nggak bohong juga memang butuh duit juga sih, karena untuk pendaftaran tesnya aja gitu butuh uang. Terus habisnya sekitar kayak bisa 8 juta, 9 juta. Nah, dari situ aku juga banyak habisin tabunganku sendiri. Di samping memang harus minta orang tua juga. Tapi kayak makanya aku menargetkan kayak kalau aku tes itu skornya harus bisa langsung sesuai sama yang aku mau gitu. Karena kalau aku ulang lagi, aku udah nggak punya duit lagi, nggak mau lagi ngerokotin orang tua. Nadira, jadi berarti niatnya sih mungkin ya. Benar. Nadira berarti jalurnya bukan scholarship ya, ini jalur memang dibiayai sendiri ya? Untuk apa nih? Untuk di Harvard? Iya. Enggak, scholarship full dari LPDP. Scholarship. Cuma kan untuk mendaftar kayak simply untuk kita submit aplikasi, butuh biaya itu kan nggak ada yang mau biayain kan. LPDP nggak biayain kecuali kita udah dapet gitu. Jadi makanya untuk pendaftaran itu aku sendiri sekitar 8 juta itu. Nah, selebihnya sih udah kayak biaya sekolah $65.000 sama biaya hidup $2.000 per bulan itu dari Harvard, dari LPDP. Nadira, sebagai muslim, ada nggak sih amalan atau bacaan yang selalu Nadira baca untuk memudahkan semua urusan di Harvard, atau
menjelang tes masuk dan lain-lain. Ada nggak sih? Ini mamaku selalu ngajarin yang simple aja sih, karena aku sebenarnya sih bukan orang yang kayak baca Al-Quran banget, hafal segala doa juga sih. Jadi setiap aku deg-degan mau ngadepin apapun, pokoknya baca Al-Fatihah sama Al-Asr itu aja dari dulu yang mama selalu ajarin. Al-Asr itu yang wal asri ya? Iya, betul. Oh, wal asri innal insana bla 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 kan ya? Iya, betul. Simple banget ya. Baca Simple banget. Jadi itu membuat it works ya. Itu at least ngebuat aku yang tadinya kayak tremor, deg-degan tuh hilang gitu. Jadi bisa lebih fokus sama yang udah aku pelajarin. Itu simple tapi efeknya luar biasa ya. Ya, menurutku kayak nggak usah muluk-muluk baca. Kalau emang nggak hafal doa-doa panjang, nggak usah muluk-muluk sih gitu. Dari semua penjelasan itu, ini nanti untuk Nadira-Nadira berikutnya. Sebetulnya, menurut Nadira, apa sih tips untuk bisa masuk ke Harvard atau let's say Stanford dan lain-lain itu apa sebenarnya yang paling penting? Masuk Harvard deh, apa sih kiatnya untuk bisa masuk? Mungkin 2 atau 3 gitu yang bisa di-share ke generasi muda lainnya? Oke. Kalau menurut aku, yang pertama itu harus persiapan yang matang. Jadi, jangan pernah mikir kalau untuk masuk ke top school, itu kayak cukup untuk, mau daftar terus besok daftar, itu nggak bisa. Aku sendiri persiapannya itu sekitar 1 tahun. Dan itu untuk persiapan aplikasi gitu. Sementara untuk kita menyiapkan story yang mau kita jual, kayak achievement kita selama hidup dan lain-lain, itu kan sebenarnya jauh sebelum itu gitu. Kayak mungkin 5 tahun aku kuliah, itu aku kumpulin achievement-nya. Terus yang kedua pastinya kegigihan gitu. Karena menurut aku setiap kali kita mau daftar sesuatu, apalagi sesuatu yang sangat tinggi, itu rasanya selalu kayak nggak mungkin dan akhirnya malah jadi demotivasi duluan. Dan ujung-ujungnya malah nggak jadi daftar. Menurutku itu kendala yang paling sering ditemuin gitu. Aku pun sepanjang perjalanan karena setahun menyiapkan, itu di tengah-tengah pasti kayak ngerasa, kayaknya nggak mungkin, apa nggak usah aja ya, kayak gitu. Dan akhirnya kalau nggak punya kegigihan yang kuat, ujung-ujungnya nggak akan daftar. Terus yang ketiga, ya udah berdoa aja, berserah diri. Kalau as long as udah menyiapkan segala sesuatu dengan maksimal, ya udah tinggal berserah diri aja sama keputusan yang di atas. Simple ya. Nadira, dalam perjalanan seperti yang Nadira sebut, pernah nggak ada rasa putus asa atau apa ya, tadi yang menyerah gitu, ada nggak gangguan atau untuk memecah konsentrasi gitu? Pernah putus asa nggak sih? Karena pernah pastinya. Pernah ya? Kalau aku, kalau pas waktu persiapan mau daftar itu sering banget putus asa ya. Mungkin karena itu sih Pak, kayak aku tuh kayak selalu punya goal tinggi gitu. Tapi di saat aku ngerasa kayaknya aku nggak se-qualified itu deh untuk bisa ngecapai goal aku, nah itu sering aku bikin aku stres akhirnya gitu. Nah, tapi memang kalau aku lagi putus asa gitu, aku tinggal cerita aja biasanya ke orang-orang yang memang udah pernah mengalami hal yang sama. Jadi waktu itu aku cerita ke senior aku yang waktu itu yang akhirnya dapet di Harvard gitu. Gimana sih dulu emang rasanya kayak gini ya, kayak gitu. Jadi setelah ternyata tahu dia juga punya ngerasain hal yang sama, oh ya udah berarti ini wajar dan aku harusnya tetap lanjut biar bisa keterima kayak dia. Nah, kalau untuk pas udah keterima di Harvard sendiri pun aku juga sering putus asa banget. Jadi lebih ke minder mungkin ya gitu, ngerasa nggak deserve ada di situ, nge-compare sama selain teman-teman Indo lain yang keterima juga di Harvard, di sekolah-sekolah di jurusan lain gitu. Aku nge-compare, oh yang ini mantan staf khusus, oh yang ini mantan petinggi di consulting mana gitu. Terus aku compare sama aku, kok kayak aku biasa aja ya gitu. Atau juga bandingin sama teman-teman yang bule juga yang dulunya mungkin dia bangun sekolah di mana gitu, kenapa grande banget prestasinya. Tapi once again sih kalau waktu itu di saat udah kayak gitu aku mulai mengingat-ingat lagi kalau misalnya aku udah keterima di situ ya berarti aku sama qualified-nya sama yang lain gitu, dan nggak ada esensinya untuk putus asa dan akhirnya nggak lanjut gitu. Jadi lebih ke mensyukurin yang udah didapat dan harus lanjut.
Iya, Masya Allah. Nadira, saya penasaran nih terus terang. Moto hidupmu apa sih, Nadira? Moto hidup. Iya. Moto hidup aku yang simpelnya dulu sih living life to the fullest itu sih. Jadi setiap melakukan sesuatu harus semaksimal-maksimalnya. Kayak kalau udah dapat kesempatan di Harvard ya harus maksimal targetnya. Kalau udah ya gitulah pokoknya selalu maksimalkan. Kalau mamaku dulu tuh selalu ngajarin ini bahasa Padang sih, tapi pokoknya jangan jadi timun bungkua gitu. Nah, timun bungkua itu apa tahu? Masa enggak? Timun tahu, bungkua itu apa sih? Bungkuk gitu ya? Timun jelek lah gitu ya, timun yang nggak lurus. Yang bungkuk, nah. Iya, betul. Kalau yang bagus kan yang dibeli orang kan yang lurus. Nah, timun bungkua tuh yang dicuekin aja. Nah, jadi kalau mamaku bilang tuh selalu kayak gitu. Jadi kayak kalau misalnya jadi esensi timun bungkua itu sebenarnya dia itu mau ada di timbangan kayak mau enggak itu nggak dihitung sama orang di pasar gitu. Oke. Jadi kalau misalnya udah kecemplung di FKUI, jangan jadi orang yang kayak diem-diem gak dihitung aja, harus shining, harus berprestasi. Nah, kalau udah di Harvard ya jangan jadi diem-diem aja juga, gitu sih. Kalau dari waktu SD, SMP, SMA, Nadira itu gitu, bahwa tiap di kelas atau di tingkatan selalu pengen berprestasi lah, begitu nggak? Aku berusaha untuk selalu berprestasi sih, tapi itu nggak selalu kayak dalam hal harus peringkat 1 secara akademik atau apapun sih. Sebenarnya simply kayak misalnya di kelas ya jangan Ira jadi diem aja ngomong kalau misalnya lagi diskusi di kelas atau kalau misalnya ada orang minta bantuan ya Ira yang harus pertama kali bantu kayak gitu sih yang diajarin orang tua. Jadi nggak selalu harus prestasi akademik juga sih. Tips atau apa yang untuk generasi muda gimana caranya mengisi waktu yang untuk bermanfaat gitu ya? Jadi yang pertama aku mau sampaikan yang sesuai sama di pidato aku juga, aku bilang kan dream high because our only limits is our minds gitu. Nah itu aku bukan sekedar ucapan klise yang aku ucapin loh gitu. Jadi memang kalau misalnya punya mimpi itu nggak ada yang membatasi mimpi kecuali pikiran kita sendiri gitu. Dan tergantung sama usaha kita juga sebesar apa. Nah di tengah pandemi ini yang dimana kita semua orang termasuk anak muda harus stay di rumah, terus harus terpaksa nggak seproduktif biasanya. Menurut aku kita harus menyikapi dengan harus menyadari bahwa si pandemi ini mungkin nggak akan berlangsung cepat, nggak akan selesai dalam waktu dekat, dan kita harus terbiasa dengan kondisi kayak gini yang menuntut kita di rumah. Kalau misalnya kalau kita punya keinginan yang kuat buat belajar dan buat jadi pribadi yang lebih baik, sebenarnya justru banyak hal loh yang bisa kita lakukan di tengah pandemi ini untuk tetap produktif. Misalnya kita jadi punya banyak akses sekarang ke seminar gratis, ke talk-talk gratis, terus yang sebelumnya saya mungkin susah nih untuk reach out Paruri, sekarang jadi gampang gitu. Jadi memang sebenarnya banyak kemudahan yang bisa kita dapetin dan harus kita leverage untuk bisa meningkatkan kualitas diri juga gitu. Terus ya itu sih menurut aku untuk anak muda sekarang kan sering dibilang kayak kaum rebahan. Aku mungkin aku nggak terlalu nggak mau membecandakan hal itu sih, karena semakin disounding justru mungkin jadi semakin meng-encourage orang buat bikin itu jadi tradisi gitu. Menurutku untuk anak muda sekarang harus terbiasa punya mindset untuk rajin, untuk gigih, produktif, dan anak-anak Indonesia sekarang alhamdulillahnya juga memang udah punya mindset yang untuk studi itu at least S1 gitu sekarang. Jadi menurutku harus jadi anak muda harus bisa selalu gigih dan punya mimpi yang tinggi lah. Hobinya apa sih ini? Penasaran nih, hobimu selain belajar tentu aja, ini apa? Ngerjain hal lain? Ada nggak? Masih sempet nggak? Hobi, kalau hobi aku sebenarnya nulis sih, tapi kalau yang lain-lain juga ada. Aku sering main flute juga sih dulu, suka main flute. Flute ya. Terus apa ya? Yang pasti nggak TikTokan kan? Aduh enggak, pengen ikutan sih, tapi aku nggak bisa joget aja sih, sebenarnya mau.